beritanya buruk sekali ya tentang saya, dia bilang. Saya bilang enggak, ya simpang siur, tapi kan ada kesempatan buat kamu suatu saat juga untuk menunjukkan, biar waktu yang menjawab siapa kamu sebenarnya. Terus ada hal yang membuat saya sangat tidak terpukul. Dalam keterpurukan saya, dalam keterpukulan dan syoknya saya, anak saya bilang, "Mam, saya sangat syok dengan kejadian ini. Saya apologize, saya minta maaf." Dia bilang, "Saya peluk dia, it's okay Axel, ini adalah hidup," saya bilang. Terus dia bilang, kebetulan adiknya punya burung di rumah. Dia bilang, "Mam, seekor burung yang indah terbang di alam bebas. Kita semua tidak bisa melihat. Tapi pada saat dia dikurung, semua bisa melihat keelokan burung itu." Saya langsung alhamdulillah, berarti anak saya mengerti bahwa ini adalah hidup. Dia kesandung, dia harus mempertanggungjawabkan itu, dan dia masih melihat sisi positif dari dirinya, bahwa dia yakin bahwa sesuatu yang indah akan dilihat orang dengan berjalannya waktu. Kemudian dengan perkembangan selanjutnya, saya ketemu Axel lagi, nengokin gitu ya. Dia bilang, "Mam, saya nggak usah dipindahin ke ruangan lain yang lebih bagus. Saya senang bersama orang-orang di sini, walaupun kurang nyaman," dia bilang. "Saya bisa mengajak teman-teman untuk semangat di sini dan memberikan satu motivasi." Dia bilang ada satu hal. Dia bilang, sesuatu yang buruk di dunia belum tentu buruk di akhirat. Kemudian satu lagi, kita seperti hewan di kerangkeng, dikurung, ya kan? Tetapi bagaimana kita mendapat ridha Allah? Walaupun kita diperlakukan seperti, maksudnya dikurung ya, bagaimana kita mendapat ridha Allah? Nah, kita semua nih di luar, Axel bilang, belum tentu kita dapat ridha Allah. Jadi dia ngajak orang-orang semua untuk introspeksi di dalam sana, bahwa semua ada hikmahnya. Paling enggak saya sebagai ibu ada rasa syukur dan bangga saya bahwa saya sebagai ibu selama ini mendidik anak saya dalam keadaan apapun, anak itu masih bisa menyikapi dengan positif dan bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang, walaupun cuma di dalam kurungan ya. Dia bisa punya hati dan jiwa yang besar, pasrah, bahwa di dalam kurungan pun dia ingin bermanfaat dan berbuat baik. Terus terang Axel sangat shock dan tidak menyangka bahwa dia bisa ada di dalam situ gitu, seperti mimpi. Sebelumnya lagi pergi sama saya, pulang lagi ketawa-ketawa, terus dia keluar, tak tahu dijemput gitu kan, tak tahu di sana pas kita datang lagi udah pakai baju tahanan gitu. Jadi shock, tapi ya nggak apa-apa, itulah hidup. Saya cuma bisa bicara dari sisi seorang ibu. Dalam keadaan terpuruk pun anak saya masih bisa memikirkan hal yang baik dari dirinya yang bisa mengajak orang lain. Saya bangga sebagai ibu bahwa saya membesarkan Axel untuk menjadi anak yang baik. Masalah itu, tapi nggak usah bangga-banggain anak. Tapi saya lihat anak saya dalam keadaan terpuruk pun dia masih bisa berpikir untuk positif. Jadi saya bersyukur sama Allah bahwa selama ini saya memberikan cinta yang cukup untuk Axel, untuk anak saya yang lain pun. Dan saya dapat ide dari anak saya Shan, dia bilang, "Gila ya, kesusahan kita, kesedihan kita, keterpurukan kita jadi hiburan untuk orang, jadi entertain." Jadi saya bilang, "Oh, kita nggak boleh bodoh, kita harus berpikir bagaimana hiburan itu bisa menginspire orang. Kita nggak boleh terpuruk. Keterpurukan kita itu membuka satu kejayaan." Betul? Betul. Insya Allah. Keluarga disupport. Waktu itu aku juga udah beri statement, dan alhamdulillah Ibra ya sehat, prosesnya juga berjalan. Saya nggak terlibat terlalu jauh, tapi dia ada keluarganya yang bertanggung jawab. Ibra kan bukan tanggung jawab saya lagi, seperti halnya Axel juga sebenarnya bukan tanggung jawab saya lagi. Cuma karena saya ibu, teman-teman ingin tahu bagaimana perasaan saya sekarang ini sebagai ibu. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa Allah memberikan jawaban, bahwa selama ini saya sudah mendidik anak saya dengan baik, memberikan cinta yang benar-benar memang sejatinya cinta seorang ibu, dan alhamdulillah dia bisa survive sekarang ini. Itu yang paling penting. Yang paling penting dalam hidup bukan mewah-mewah, uang banyak, tapi bagaimana kita bisa survive. Itu yang diajarkan orang tua saya. Saya ingat almarhum ayah bilang,
Sekarang ini nggak usah muluk-muluk. Bagaimana kita bisa survive? How to survive? Jadi bagaimana kita bisa bertahan? Itu yang paling penting. Kalau orang kaya gampang, dapat lotre bisa kaya mendadak. Tapi belum tentu dia bisa bertahan. Orang sukses bisa terkenal, jadi artis, bagus, semua bisa meraih, ya kan? Banyak orang bisa meraih. Tapi bagaimana mempertahankan? Jadi yang penting spirit to survive-nya itu. Jadi alhamdulillah didoakan mudah-mudahan Excel sehat, panjang umur, bisa melewati ini semua dengan baik dan bisa menjadi contoh yang baik buat semua orang dan pembelajaran buat Excel supaya berhati-hati. Namanya anak muda. Excel itu nggak minta apa-apa, nggak minta macam-macam. Dia menikmati, belajar sabar dan ikhlas dan mensyukuri apa yang. Nah, alhamdulillah didoakan, mudah-mudahan sehat. Ya dia beradaptasi, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Didoakan aja, mudah-mudahan bisa seperti kisah Nabi Yusuf, keluar dari penjara bisa jadi gubernur, bisa jadi raja, insya Allah. Dia kan memang orangnya tukang puasa, jadi di sana ya puasa mungkin sama makan ada jatahnya kan. Alhamdulillah nggak repot. Indonesia memang udah bagus semuanya kan, pemerintahan baru, sistem baru, kemanusiaan juga dijaga kan. Human right kan udah sustainable development goal, salah satunya kan human right gitu. Jadi di sana pun bagus saya lihat. Allah, insyaallah bisa. Jadi pokoknya intinya saya sebagai ibu melihat anak saya dalam keterpurukan pun dia masih bersikap positif. Jadi saya minta teman-teman masyarakat luas doakan anak saya, mudah-mudahan ini kesandung bisa jadi pembelajaran buat dia. Kalau jadi jangan dijudge dulu, jangan divonis salah gitu. Kita semua juga udah divonis sama Allah ya kan? Ya kan? Mati. Mati. Semua kita udah divonis mati, itu yang lebih bahaya. Ya. Enggak juga, aku kan selama ini karirku juga sebagai ibu rumah tangga aja dan yang biasanya ngundang aku juga teman-teman aja, nggak pernah khusus banget. Paling teman-teman dari Parvi, ya silaturahmi biasa. Dan waktu saya sekarang ini juga lebih banyak tersita untuk anak-anak. Kebetulan anak saya sekolahnya di depan, makanya saya tinggal di sini sementara. Enggak, dia nggak pernah telepon, nggak pernah apa. Paling pada saat tertentu, kebetulan kemarin ada perpanjangan, saya datang. Jadi ya nggak terlalu rewel. Dan dia nggak mau ganggu saya juga. Sama seperti waktu Shan dulu, dia bilang, "Mam, nggak usah pikirin saya udah dewasa. Pikirin adik-adik yang kecil. Selama ini Mama udah urus saya bagus dan saya bisa menghadapi ini sendiri. Alhamdulillah." Dia bilang ada Allah. Jadi nggak terlalu cengeng lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.